Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Elfatunisa dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan memaparkan hasil dari ujian akhir semester saya dalam mata kuliah pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Bapak Aib Saifuddin MPDI. Untuk pertanyaan yang pertama, karakter guru seperti apa yang ideal menjadi guru IPS? Karakter guru yang ideal menjadi guru IPS atau menjadi guru menurut saya itu yang mampu menguasai materi, mampu menguasai kelas, mempunyai wawasan yang luas, kreatif, inovatif, dan memiliki karakter-karakter yang positif lainnya. Dan selanjutnya yaitu nomor 2, jelaskan apa perbedaan teori belajar behavioristik, kognitif, konstruktivistik, dan humanistik, serta penerapannya dalam pembelajaran IPS. Untuk teori behavioristik itu berpandangan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Jadi tingkah laku dalam pembelajaran IPS, perubahan tingkah laku selama pembelajaran IPS. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif, yaitu teori yang menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti proses pemahaman, mengingat, mengolah informasi, prediksi, dan juga perasaan. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivistik, menekankan usaha pengembangan manusia dan masyarakat yang memiliki kepekaan, mandiri, tanggung jawab, dan dapat mendidik dirinya sendiri sepanjang hayat serta mampu mengkolaborasikan dalam pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu teori humanistik, yaitu teori yang menitik beratkan kepada tujuan belajar, yaitu untuk memanusiakan manusia. Jadi proses pembelajaran ini dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu nomor 3, berikan contoh implementasi teori belajar sibernetik, revolusi sosiokultural, dan multiple intelligence. Contoh implementasi teori sibernetik yaitu pada pembelajaran IPS yaitu belajar yang mengutamakan sistem informasi, dan teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi adalah pengelolaan informasi sesuai dengan kemajuan teknologi informasi. Yang kedua yaitu contoh teori sosiokultural, proses belajar dengan pembentukan konsep belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir yang sukar diamati. Yang terakhir yaitu contoh teori belajar multiple intelligence atau kecerdasan ganda, seperti mengkomunikasikan lisan dan tulis, mengarang cerita, diskusi, dan mengikuti debat suatu masalah di dalam kelas, belajar berbahasa membaca, dan pemahaman yang tinggi, pandai membuat puisi, tepat dalam tata bahasa, kaya kosakata, dan tidak mudah salah tulis atau salah eja. Yang keempat yaitu strategi apa yang akan digunakan di kelas untuk memunculkan minat belajar siswa. Menurut saya, strategi pembelajaran yang tepat guna memperbaiki kualitas pembelajaran dan memunculkan minat belajar siswa, khususnya dalam mata pelajaran IPS, adalah strategi pembelajar inquiring means want to know. Kenapa? Karena melalui strategi pembelajaran inquiring means want to know ini, guru dapat membangkitkan keingintahuan dalam diri siswa. Minat belajar siswa dibangkitkan dengan cara menciptakan rasa penasaran yang mendalam pada diri siswa melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi pokok yang akan dipelajari. Nah, strategi pembelajaran ini merupakan teknik sederhana yang dapat membangkitkan keingintahuan peserta didik dengan meminta mereka untuk membuat perkiraan-perkiraan tentang suatu topik atau pernyataan. Minat siswa terhadap materi dibangkitkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang rasa penasaran yang mendalam, sehingga pembelajaran akan lebih efektif. Yang kelima yaitu materi IPS dikenal sebagai materi yang monoton. Apakah setuju dengan persepsi itu? Menurut saya, pengalaman saya belajar IPS
memang IPS itu sangat monoton, tapi ada solusinya. Sebagai seorang guru kita bisa untuk yang pertama menunjukkan rasa senang dan antusias terhadap pembelajaran. Yang B, perhatian dan konsentrasi saat pembelajaran berlangsung. C, menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. D, menciptakan rasa penasaran yang mendalam pada diri siswa melalui pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi pokok yang dipelajari. Itu yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk mengatasi materi IPS yang dikenal sebagai materi yang monoton di dalam kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.